Nah, Indonesia tidak boleh dipecah belah oleh itu. Termasuk cebong, kampret. Ini kan warisan-warisan politisasi agama kan, Bang. Saya mengakui bahwa saya pernah dipenjara. 22 bulan karena persoalan dengan saudara saya ini. Selamat siang, selamat malam juga bagi yang nonton acara ini. Terima kasih, Puang. Abang aja kali. Ya. Jadi saya itu memang pernah tinggal di Amerika bertahun-tahun. Saya sama seperti orang Indonesia pada umumnya sebelum saya berangkat ke sana itu. Saya anak kampung, saya lahir dan besar di Madura. Di Bangkalan. Oh, Bangkalan. Saya sekolah SMA Madura, nyantri juga di Madura. Saya mondok di Pondok Pesantren Syekhona Khalil. Syekhona Khalil ini adalah gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Kakek saya juga santri terakhir di Pondok Pesantren itu bersama Kiai As'ad Samsul Arifin Sukorejo. Ini adalah santri generasi terakhir dari Syekhona Khalil. Saya nyantri di situ sudah cicitnya. Guru saya ini udah cicitnya Kiai Haji Abdullah Syekhona Khalil bin Abdul Latif. Nah, habis itu sama saya juga kemudian saya kuliah. Saya juga sempat terpapar dengan ajaran-ajaran ekstrim kanan karena saya baca buku-bukunya Said Qutb. Iya. Saya kuliah di Universitas Nasional Jakarta. 89. Oke, terus kemudian setelah itu? Setelah itu saya ke Amerika sebagai? Ya, saya memakai visa pelajar waktu itu, tapi karena memang saya niatnya mau kerja, karena saya terus terang, ya saya berangkat dari keluarga yang dengan ekonomi yang pas-pasan. Kemudian saya berangkat ke Amerika menggunakan visa pelajar itu, tapi justru di sana saya sempat terkatung-katung selama saya mencari sekolah itu karena memang tidak punya uang. Jadi akhirnya saya menemukan kehidupan di sana, bagaimana hidup secara pluralistik. Saya banyak dibantu oleh gereja untuk hidup. Ada gereja St. Patrick. Kemudian saya sempat terkatung-katung dan ditampung oleh YMCA. Saya banyak dibantu oleh lintas agama dengan basic kemanusiaan itu. Nah, dari situ saya mulai belajar bahwa ternyata dunia ini tidak hanya sebatas keimanan saya. Pertama saya di Virginia, terus saya pindah ke New York. Berbulan-bulan saya jadi gelandangan di sana, terus kemudian pindah ke California. Ke California mencari daerah yang tidak ada saljunya karena saya nggak kuat. Akhirnya saya pindah ke San Francisco. Terakhir saya di Berkeley. Nah, di situ saya sempat belajar sejarah dan filsafat Islam. Waktu itu ada sekolah yang baru berdiri namanya Zaituna. Saya daftar di situ dan kebetulan karena sekolah yang baru berdiri ini kan biasanya persyaratannya kan tidak terlalu ketat gitu. Saya memilih itu dalam rangka sebenarnya belum sekolah juga. Sebelum visa saya mati saya harus dapat sekolah untuk bisa memperpanjang visa pelajar saya. Dan alhamdulillah bisa. Setelah itu ya bekerja sambil sekolah karena memang saya harus mikirin keluarga saya juga di sini. Saya harus mengirimkan uang ke sini. 99 saya punya anak bayi. Nah, di situ saya harus menafkahi keluarga saya. Saya harus kerja di sana untuk membiayai saya dan biaya sekolah saya. Makanya saya di sana kerja itu dalam 24 jam itu saya hanya tidur 3 jam sehari. Di luar aktivitas itu. Istirahatnya hanya 3 jam dan itu saya lakukan bertahun-tahun. Di tukang koran, jadi dishwasher, tukang cuci piring juga, kerja di. Nah, ini yang kemudian membuat hidup saya sedikit berubah. Saya sempat kerja di toko buku namanya Barnes & Noble di downtown Berkeley itu. Dan kebetulan tugas saya itu adalah melayani customer yang tanya ini buku apa. Jadi saya tiap minggu itu dibebani buku untuk dibaca dan melayani customer ini buku apa. Jadi otomatis saya setiap minggu itu diberi beban untuk membaca buku sebanyak-banyaknya untuk supaya bisa bercerita ke customer yang nanya. Nah, kebiasaan itu yang saya lakukan sampai hari ini. Saya baca buku itu rata-rata 1000 halaman per bulan, 250 halaman per minggu. Dan itu jadi habit saya sampai sekarang. Nggak tahu ini bad habit atau good habit, tapi yang jelas akhirnya mengkonversi menjadi college. Tadinya institut. Akhirnya saya memutuskan, udahlah saya yang penting sudah bisa sempat belajar tentang berbagai sejarah Islam di situ. Karena memang Zaituna ini kan sekolah Islam berbasis Sunni yang didirikan oleh Hamzah Yusuf di sana. Di Berkeley ya? Di Berkeley. Dan Hamzah Yusuf ini kan muridnya Ibnu Bayyah dari Mauritania. Jadi betul-betul menurut pandangan saya memang Ahlus Sunnah wal Jamaah meskipun
lintas ilmunya, ada pemikiran. 2004 saya bekerja dengan saudara sepupu saya menjadi rekanan dari sebuah perusahaan asing, oil field service, sebuah perusahaan Prancis. Saya bekerja di situ mengelola perusahaan dengan sepupu saya ini. Di lain itu saya juga menjadi konsultan lingkungan di Coca-Cola Amatil di Cibitung. Itu saya terakhir, kemudian sampai tahun 2015 saya berhenti. Tapi nah ini yang mesti saya berikan gambaran, karena saya mengakui bahwa saya pernah di penjara. Saya pernah di penjara Bang, 22 bulan karena persoalan dengan saudara saya ini. Saya kemudian ya ada konflik di perusahaan itu yang kemudian saya dilaporkan ke polisi. Saya ada tuduhan penipuan, penggelapan di situ, tapi alhamdulillah tidak terbukti. Tapi saya terbukti menyalahgunakan wewenang dalam jabatan. Sebagai direktur? Untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sebagai direktur? Sebagai direktur. Nggak jauh-jauh dari situasi sebenarnya. Sama seperti bisnisnya orang-orang Madura kan. Lebih profesional sih. Oke. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan oil service itu ada mesin-mesin yang obsolete, yang uncertified dan sebagainya itu. Nah ini kan biasanya sebagai scrap. Nah ini yang saya kelola di sini, bekerja sama dengan perusahaan ini. Nah perlu saya sebutkan nggak perusahaannya? Dari situ saya di penjara. Nah saya memang dibully habis oleh penyerang. Biasa orang-orang yang menyerang saya karena merasa dia terusik, mungkin dia mengatakan saya penipu, saya ini menggelapkan uang, ya it's okay. Tapi saya bilang open source tersedia kok di Mahkamah Agung apa sangkaan saya. Tapi ini lebih kepada konflik keluarga sebenarnya. Dan perusahaan itu kemudian bubar? Dan bubar akhirnya. Karena kasus ini dan kemudian kontrak dengan Selam Bersih akhirnya diputus. Karena memang saya frontiernya saya di operasional perusahaan ini. Lumayan ya made money at the time. Tapi ya itu. Ya memang terungkap akhirnya di pengadilan, saya digaji 4 juta sebulan dengan omset sebesar itu. Tapi bukan itu persoalannya, memang ada beberapa hal yang tidak bisa saya ceritakan hingga akhirnya hakim memutuskan bahwa penipuan dan penggelapannya tidak terbukti. Saya hanya menyalahgunakan wewenang untuk mengeluarkan uang dari perusahaan untuk beberapa kebutuhan yang bisa dibilang saya tidak bisa bertanggungjawabkan. Ketika saya bekerja itu, saya kebetulan ke Afrika. Saya ke Afrika dan juga ke beberapa negara di Asia Selatan dan di beberapa negara di Timur Tengah. Saya punya ketertarikan tentang humanity dan juga tentang kedamaian ini. Dan juga soal radikalisme pastinya. Itu sejak di Amerika. Saya sudah punya, ketika saya minum di salah satu kedai kopi di Amerika, tiba-tiba ada beberapa orang yang nyerbu kedai kopi ini. Kedai kopi ini ternyata ada isu bahwa dari setiap cangkirnya itu disumbangkan ke gerakan Israel Raya waktu itu. Kacanya itu dipecahkan, lalu saya tanya ke orang-orang ini akhirnya, sampai mereka kan ditahan. Sebagian dari followernya mereka yang nyerbu kedai kopi ini, kedai kopinya terkenal lah, karena dimiliki oleh orang Yahudi dan isunya waktu itu di Amerika berhembus di Union Square itu bahwa ini kedai kopi ini menyumbangkan sekian sen dari setiap kopinya untuk gerakan Zionisme. Setelah saya tanya, ternyata orang-orang ini tidak mengerti. Menurut saya punya pandangan bahwa inilah radikalisme ketika itu. Karena ternyata mereka ini hanya termakan isu. Dia tidak bisa membedakan antara Jewish dengan Israel. Dia tidak bisa membedakan antara Israel dengan Zionism. Ya akhirnya saya ngobrol dengan orang ini dan ternyata orang ini orang Libanon. Dan dia juga bukan orang Islam, dia orang Kristen Maronit. Ya akhirnya ngobrol-ngobrol dan ini akhirnya jadi teman ini. Nah dari situ saya ternyata ini soal keilmuan Bang, knowledgement. Akhirnya ketika saya kembali ke Indonesia, saya bekerja di sini, punya kesempatan untuk keliling ke daerah-daerah itu, termasuk ke Afrika. Saya datang ke pantai timur Afrika, ke tengah juga ke barat. Saya 3 kali ke Afrika. Saya mengamati ternyata memang pangkal masalah dari semua aksi radikal, ekstrim maupun teror ini ternyata soal-soal tentang ambisi-ambisi politik yang berjubah agama, membajak kesalehan dan sebagainya. Kemudian berusaha mendeviasi berbagai tafsir-tafsir agama. Dari situ kemudian saya masih punya obsesi terpendam. Di satu sisi saya harus bekerja,
sesuai dengan pekerjaan saya ini. Tapi di satu sisi saya punya obsesi, saya suatu saat harus melawan ini semua. Karena kalau Indonesia ini tidak bisa dibereskan dari hari ini, suatu saat Indonesia ini akan sama seperti Somalia, Mozambik, Somaliland, atau Nigeria yang pernah saya datangi, termasuk juga Swahili di Kenya. Saya sudah ke Bangui, saya tahu bagaimana friksi antara masyarakat di sana, anti Balaka dan Seleka dan sebagainya. Saya paham itu semua, termasuk ke Sudan. Saya sudah datangi gerakan-gerakan Hasan Turabi, saya pelajari betul sambil bekerja ini. Saya baca semua literaturnya, konflik-konflik di Rwanda dan sebagainya. Saya pelajari semua. Ternyata memang semuanya bertumpu pada politisasi agama. Nah, itu yang kemudian mendasari saya ketika di penjara, saya tidak berhenti baca buku, Bang. Itu hikmahnya bagi saya di penjara itu. Buku itu betul-betul saya klonin gitu, jadi teman tidur. Sampai mata saya rusaknya di penjara sebenarnya. Karena saya khatam Quran 6 kali di sana dan hitungan saya sih kurang lebih sekitar 423 buku yang saya habiskan selama 22 bulan di penjara itu. Dari situ saya membaca konsep-konsep Daniel Kohler, Elena Gruening, Scott Atran dan sebagainya. Konsep-konsep filsafat juga saya gali lagi. Aquinas. Semua pemikiran-pemikiran Verfassung Patriotismus, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat Islam, Katolik, Hindu, Buddha, semua saya pelajari di situ. Kalau dalam perspektif kita hari ini gambaran sederhananya, analogi sederhananya begini, Bang. Ketika ini saya dari perspektif Densus 88, tempat saya bekerja sebagai tenaga ahli pencegahan. Ini belum ditanya saya udah jawab nih. Mungkin ini jawaban juga kepada pemirsa. Kan sering saya dibilang saya ini kerja dengan BNPT. Saya jawab duluan. Saya ini tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme, terorisme di Mabes Polri, dalam hal ini Densus 88. Dulu ketika Densus itu baru dibentuk, berbagai target di banyak wilayah itu hanya beberapa satuan tugas wilayah, Satgaswil. Artinya beberapa provinsi saja. Misalnya Sulawesi Tengah ada Palu, Poso, Parigi Mutong dan sebagainya. Terus Lampung, mungkin sebagian di Jawa Tengah, sebagian di Jawa Barat, sebagian Jawa Timur. Hanya wilayah-wilayah tertentu. Hari ini semua satuan tugas wilayah Densus 88 di 34 provinsi itu semua punya target-target pantauan. Artinya apa? Ini sudah spread out, sudah menyebar rata di semua wilayah, bahwa semua wilayah itu gerakan-gerakan kelompok radikal ini sudah ada. Kalau dulu kan hanya wilayah-wilayah tertentu, hanya mungkin 3, 4, 5 spot. Tapi hari ini 34 provinsi semua satuan tugas wilayah itu punya target pantau masing-masing. Nah ini kan sudah mengkhawatirkan. Yang kedua adalah mereka ini kan sleeping cell, sulit dideteksi, sulit sekali untuk bisa di-uncover, kecuali dengan kemampuan-kemampuan human intelligence dan juga mungkin IT intelligence. Nah, ini memang sangat mengkhawatirkan di mata saya. Tadinya saya juga tidak berpikir bahwa ini masih belum sebatas mengkhawatirkan. Tapi ketika saya bekerja dengan Direktorat Pencegahan di Densus 88, saya jadi mengetahui semuanya bahwa ini sudah kronis. Sudah sangat betul-betul tahap mengkhawatirkan. Untungnya satu aja, Bang. Satu aja yang masih bisa memberi ruang kepada kita untuk sedikit bernafas gitu. Kelemahan dari kelompok-kelompok teror ini adalah menciptakan momentum of terornya. Ya mereka ini selalu menunggangi kejadian-kejadian yang sifatnya revolusioner atau kejadian-kejadian yang kaotik sifatnya. Ini sebenarnya bukan hanya permasalahan kelompok teror di Indonesia. Di kelompok teror di seluruh dunia yang belum termobilisir secara rapi, ini biasanya memang menunggu momentum of terornya yang sulit. Makanya mereka ini gerakannya hanya sporadis. Seperti bom Astana Anyar kemarin. Yang bisa dia lakukan hanya menyerang simbol-simbol negara. Tapi memantik trigger revolusi itu sulit. Kalau 98 itu kelompok teror di Indonesia sudah serapi hari ini, mungkin mereka juga ikut serta bersama mereka membajak berbagai kelompok-kelompok aksi itu. Dan bisa jadi hari ini Indonesia sudah dikuasai. Secara automatically dia akan sudah muncul pemimpin berikutnya, sama seperti ISIS. Iya, menggunakan sistem sel ya. Iya, sama seperti itu. Dan JI juga seperti itu. Mulai dari tertangkapnya pemimpin JI yang terakhir, Para Wijayanto misalnya, dia dengan sendirinya langsung muncul amirnya, pemimpinnya.
dengan struktur yang luar biasa, dengan bidang-bidang yang sudah berfungsi sesuai bidangnya masing-masing. Rekrutmennya jalan, semua jalan. Dan ini memang di atas permukaan tidak bisa dideteksi kecuali kekuatan. Kalau saya sepakat sih dengan apa yang sudah diketengahkan oleh Pak Mahfud waktu itu. Ini bukan hanya persoalan kekecewaan ruang-ruang politik dari para pemeluk agama secara regional sebenarnya. Ini kan sebenarnya cita-cita politik lama. Kelompok-kelompok pengusung teokrasi ini kan selalu menggunakan refleksi masa lalu yang dianggap paling ideal. Ini kan memang selalu gerakan-gerakan pan-islamisme, gerakan-gerakan khilafahisme. Ini kan selalu menggunakan referensi ideal masa lalu. Dia menganggap bahwa Islam itu pernah jaya karena menguasai ruang-ruang politik. Dia menguasai wilayah-wilayah politik yang selalu digaungkan oleh mereka kan penaklukan Konstantinopel, penguasaan politik Islam di Andalusia, dan juga Islam pernah berjaya dan menjadikan Baghdad sebagai epicentrum politik dunia dan sebagainya. Yang dilihat kan dalam sisi itunya, tidak pernah melihat sisi kegagalannya setelah itu. Nah, cita-cita pan-islamisme ini yang kemudian digaungkan oleh mereka bahwa kita harus menegakkan agama ini dengan menegakkan daulah khilafah Islamiyah. Semua gerakan-gerakan teror itu selalu punya tujuan itu. Karena tafsir-tafsir agama ini sudah dimodifikasi menjadi gerakan-gerakan ideologis politik. Sehingga kalau kita perhatikan Al-Shabaab, Boko Haram, Hasan Turabi, Laskar At-Taibah, Jabhatun Nusra, semua gerakan-gerakan ini selalu bersifat pemberontakan kepada negara atau sifatnya separatisme. Hegemoni ruang-ruang politik dengan anggapan bahwa ini bisa dihomogenkan semua menjadi Islam versinya mereka. Mereka tahu Islam di Indonesia ini mayoritas misalnya, tapi kan bukan Islam versinya mereka. Makanya mereka masih terus bergerak untuk menegakkan daulah Islamiyah yang menurut dia Islamiyah versinya mereka ini. Nah, ini yang kemudian bergulir di kita. Semua organisasi teror itu kan punya tujuan politik semua. Semua di seluruh dunia semua. Artinya kalau gerakan-gerakan yang tidak punya tujuan politik ini kan akhirnya memang menuju dakwah-dakwah Islam yang sifatnya soft seperti aliran-aliran tasawuf dan sebagainya. Tapi ketika dia harokahnya harokah siasa, sudah kepada urusan-urusan politik, apalagi kemudian bersentuhan dengan kekerasan, pasti dia punya tujuan politik karena lewat kekerasan dia bisa memantik gerakan-gerakan revolusioner. Ini kan ajaran Said Qutb di Ma'alim fil Thariq. Artinya organisasi-organisasi ini semua adalah dalam rangka membentuk toli'ah-toli'ah. Kesatuan-kesatuan elit kecil yang kemudian dieskalasikan menjadi satu kekuatan revolusi. Bukan hanya, jadi mungkin begini Bang, izin Bang. Salah satu kelemahan dari umat Islam adalah dia selalu menyembunyikan sejarah-sejarah masa lalu yang pahit itu di bawah tumpukan karpet. Ini kebiasaan kita. Kita selalu berusaha menghindar dari sejarah-sejarah yang kelam. Sehingga kita tidak bisa belajar dari sejarah-sejarah yang getir itu. Bahwa Islam ini pernah menjadi porak-poranda gara-gara persoalan politisasi agama. Termasuk juga kekuatan-kekuatan politik Islam pada akhirnya di Andalusia ambruk begitu saja, tidak menyisakan apapun. Yang disisakan kan akhirnya hanya masjid-masjid yang dikonversi menjadi gereja. Istana-istana Islam, politik Islam, simbol kemegahan politik Islam menjadi museum dan sebagainya. Hanya itu yang ditinggalkan. Keimanan tidak ada yang ditinggalkan sedikit pun. Nah, ini kan seharusnya bisa belajar kita dari situ. Nah, kebiasaan-kebiasaan kita untuk mengubur sejarah-sejarah yang tidak baik ini kemudian memang tidak menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Padahal kalau kita ingin menentukan nasib kita hari ini kan kita harusnya melihat masa lalu. Lalu kemudian kita bisa merancang apa yang akan kita lakukan di masa depan. Salah satu kesalahan dari kelompok-kelompok Islam seperti saya, seperti mungkin sebagian besar dari kita, mereka masih punya mimpi bahwa negara ini harus menjadi negara Islam supaya orang Indonesia ini bisa diislamkan semua. Padahal ini adalah konsep yang salah, sangat salah, totally, definitely. Karena memang kita tidak pernah punya sejarah yang gemilang dalam urusan politik Islam. Tidak pernah. Sejarah yang gemilang. Tidak pernah. Bahkan khilafah sendiri setelah tumbang di Turki pada tahun 1924, dia bahkan khilafah tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hari ini tidak ada satupun negara yang menggunakan sistem politik ini. Tapi satu kuncinya, Islam harus tetap menjadi agama yang bisa merahmati seluruh apapun di alam semesta ini. Kan memang Nabi selalu mengulang-ulang soal itu, bahwa Islam ini adalah agama yang harus bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ilal yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Artinya jangan paksa Islam untuk mundur ke abad pertengahan atau mundur ke abad ke-7 Masehi.
Kalau kita mau berbicara masa depan, orang-orang hari ini yang menghadapi anomali dan ambigu adalah orang-orang yang memaksa supaya Islam ini menggunakan rujukan-rujukan abad awal atau abad-abad pertengahan. Sementara kita hari ini berada di zaman yang jauh berbeda dengan mereka, dengan peradaban manusia yang jauh bergerak cepat. Makanya Islam ini kalau tetap memaksa untuk kembali ke abad-abad yang dulu, maka Islam ini sama saja dipaksa untuk tetap hidup dalam circumstances yang sangat primitif. Karena kita ini kan semua hari ini penganut tafsir-tafsir agama seperti yang sering saya bilang di beberapa media. Kita ini semua hari ini menganut tafsir-tafsir agama. Apakah Saudi hari ini yang kemudian tidak mewajibkan hijab kepada rakyatnya itu mengubah hukum agama? Tidak, dia mengubah tafsir agama. Tafsirnya yang dirubah, agamanya tetap. Contoh gitu Bang. Misalnya riba haram. Kita sepakat riba itu haram. Yang harus dijadikan rujukan hari ini adalah tafsir tentang riba itu di mana? Apakah kemudian yang menurut kita percaya semua bahwa di Al-Quran jelas mengatakan bahwa riba itu haram dan kita sepakat dengan itu, apakah bank konvensional hari ini masuk kategori riba? Ini kan soal tafsir. Apakah air liur anjing itu najis mughalladah misalnya, najis berat? Sementara ada ulama lain, mazhab lain yang menganggap ini najis biasa. Ini kan soal tafsir semua. Makanya di Islam itu ada mazhab-mazhab, ada manhaj, ada ijtihad. Ini kan semua adalah interpretasi para ulama zaman dulu. Kalau interpretasi ulama abad pertengahan kita paksa pakai hari ini, maka semuanya akan jomplang. Karena peradaban manusia hari ini semuanya berubah total. Contoh lagi, dulu yang namanya menyerahkan dari wali untuk menikah itu kan Bang, lewat HP, itu dulu semua jumhur ulama semua mengatakan haram. Ketika handphone baru muncul, diharamkan. Nggak boleh menyerahkan dari wali kepada wali hakim. Harus hadir orangnya dan kemudian berjabat tangan melakukan serah terima langsung secara fisik. Tapi hari ini banyak ulama yang memperbolehkan cukup dengan video call. Artinya apa? Tafsir agama pada akhirnya memang harus menyerah kepada peradaban manusia. Ya kan memang agama ini semua dari dulu hidup dengan tafsir-tafsir dan interpretasi para ulama. Artinya kalau kita hari ini memaksa untuk menggunakan interpretasi ulama abad pertengahan misalnya, abad-abad ke-12 atau 13, sementara mereka punya tantangannya sendiri, dia punya challenge-nya sendiri pada zaman itu, lalu kita paksa hari ini dengan challenge yang sudah berbeda, maka akhirnya kita betul-betul ambiguitas. Apa? Ya ini kan persoalan-persoalan keagamaan. Mungkin resikonya buat kita yang seperti ini, yang diperlukan kan hanya usul fikih, rujukan-rujukan fikih saja. Sepanjang ada ulama yang memperbolehkan ya kita ikut aja. Seperti misalnya bank konvensional masih banyak yang menganggap ini haram misalnya. Tapi ulama-ulama Mesir, Darul Iftah misalnya sudah menghalalkan. Pertimbangannya begini Bang. Kalau kita mengharamkan bank konvensional, sejauh apa kita bisa menjauh dari produk-produk bank? Sementara uang kertas yang kita pergunakan untuk transaksi tiap hari itu adalah produk bank konvensional. Artinya kita mengharamkan bank konvensional, tapi tabi'unnya, produknya kita pakai setiap hari. Ini kan munafik namanya. Nah inilah tafsir-tafsir itu. Artinya kalau kita menganggap bahwa tafsir agama ini harus mandek di abad pertengahan, terus fungsi agama sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini apa? Kalau saya begini Bang, mengapa saya mengatakan soal tafsir-tafsir ini kan persoalan interpretasi para ulama. Ya udah kita ikut saja. Ada mazhab di situ, ada Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dan sebagainya. Kita pilih saja. Karena memang itu yang menjadi rujukan dengan berbagai interpretasi dan ilmu pengetahuannya. Kalau memang kita mau dianggap sebagai pemeluk agama, reposisi fungsi agama. Jangan jadikan agama ini sebagai alat penegas kebencian. Kita tidak boleh berpecah belah karena persoalan agama. Kita jadikan agama ini sebagai bejana untuk membangun kemanusiaan dan kedamaian. Itu fungsi agama. Kalau untuk urusan dalam tataran praksis, ya kita harus tetap merujuk kepada tafsir-tafsir. Tidak bisa kita hindari. Ya memang epicentrum politik kalau kita bicara sejarah masa lalu ya mulai dari Athena kemudian pindah ke Roma, dari Roma pindah ke Baghdad dan apalagi kita langsung jam shotnya sampai hari ini dan ternyata epicentrum dunia ada di New York misalnya. Nasdaq, Wall Street semua ditentukan dari situ. Artinya peradaban manusia ini kan memang selalu berpindah-pindah tempat, termasuk juga bandul-bandul politik secara global. Kalau dulu itu mungkin daerah-daerah Timur Tengah itu menjadi idola gitu ya dari berbagai kekuatan politik. Artinya battlegroundnya di sana, tapi ternyata reserve minyak ini tidak bisa diandalkan di masa depan.
Artinya Arab nanti ada zamannya kan begitu. Meskipun semua epicentrum peradaban dimulai dari sana, agama juga dimulai dari sana. Tapi pada akhirnya realistis, menurut saya pertarungan global ini semakin bergeser di di Asia Selatan misalnya. Setelah Middle East kemudian geser ke Asia Selatan. Di situ ada gerakan-gerakan militan, mulai dari Afghanistan, India, Jammu, Kashmir, Pakistan dan sebagainya. Ini kan pertarungan yang luar biasa. Kemudian bergeser pelan, ada gerakan separatis Thailand Selatan, ada gerakan-gerakan separatis di di Filipina, di Mindanao Selatan. Kalau kita lihat pergerakan ini, memang pada akhirnya kalau kita berbicara tentang kekuatan-kekuatan dunia masa depan, semuanya ada di Indonesia pada akhirnya. Indonesia ini kemudian menjadi melting pot berbagai pertarungan ideologi, termasuk juga operasi-operasi intelijen dari berbagai negara hari ini, termasuk penguasaan-penguasaan dari berbagai natural resource dan sebagainya. Ini kan menjadi pertarungan, menjadi betul-betul menjadi melting pot hari ini kita. Ideologi-ideologi transnasional, Wahabisme, Khilafahisme, mulai dari Hizbut Tahrir, gerakan-gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, ini kan semua dieksportasi paksa ke negara kita. Belum kita berbicara tentang ideologi-ideologi kiri, anarko-sindikalisme, semuanya lahir dan besar. Artinya di sini semua punya harapan untuk tumbuh. Epicentrumnya ada di sini dan kita harus tahu Indonesia ini ada di tengah-tengah dari berbagai kerumunan negara Commonwealth tadi Bang. Kalau kita tidak bisa memulai hari ini, kita betul-betul akan menjerumuskan generasi masa depan kita kepada arah yang akan konfliknya sangat terbuka. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan hari ini. Ini kan makanya ini kan api dalam sekam. Kalau kita tidak padamkan hari ini, kasihan generasi-generasi anak cucu kita nanti. Kita punya mimpi misalnya generasi emas 2045. Tapi ini tidak akan selesai kalau persoalan radikalisme, ekstremisme, terorisme ini tidak bisa diselesaikan hari ini. Ini akan betul-betul menjadi petaka di masa depan. Kalau kita mau berbicara dari konteks terorisme, kalau kita perhatikan ini bukan persoalan ekonomi. Ekonomi mungkin menjadi satu faktor yang hanya sekian persen, bukan faktor utama. Ini ideologi. Contoh, orang-orang yang menjadi FTF itu Foreign Terrorist Fighter, yang kemudian berangkat ke Suriah waktu ISIS masih sedang jaya-jayanya sekitar tahun 2012 sampai 2015. Ini orang kaya semua. Dia punya pekerjaan tetap, dia punya penghasilan, ada dokter, ada pilot, ada petani sawit di Riau. Dan berbagai orang-orang dari kelas menengah ke atas yang kemudian menjual semua asetnya dan berangkat. Yang kedua adalah orang-orang yang hari ini berada di kelompok teror seperti JI, JAD, JAK, JAS, JAT, MIT, MIB, NII, ini kan banyak sekali. Itu adalah orang-orang yang mampu untuk membayar iuran sebulan sekali kepada organisasinya. Organisasi ini kan self-funding semua rata-rata hari ini karena funding dari luar negeri ini kan dipotong semua oleh negara. Sehingga mereka mandiri membiayai kelompoknya, organisasinya ini. Nah ini kan mereka berdaya secara ekonomi. Tapi memang ada beberapa kasus yang karena persoalan ekonomi sehingga akhirnya ideologi yang mengerak itu tidak bisa dicopot, tidak bisa dideradikalisasi. Nah ini memang ekonomi juga ikut mendukung ketika dia dihantam oleh berbagai pemahaman ideologi yang kemudian menjadi residu di kepalanya, persoalan ekonomi kemudian membuatnya tambah parah. Ini betul. Tapi kalau persoalan desperate, keputusasaan ekonomi kemudian membuat dia itu radikal, ekstrim dan sebagainya. Ini saya menolak sebenarnya teori itu. Saya menolak. Ini bukan persoalan ekonomi. Karena apa? Berbagai gerakan-gerakan teror ini bukan hanya terjadi di negara-negara miskin. Bahkan di Eropa juga ada dalam jubah yang berbeda. Di Amerika juga ada Ku Klux Klan, ada white supremacy. KKK itu ya? KKK. Di Amerika Selatan dari kelompok-kelompok menengah juga mereka ikut melebur dalam FARC misalnya di Kolombia. Ini kan orang-orang berdaya secara ekonomi. Bandar-bandar narkoba kok. Semua yang terlibat di dalamnya. Saya kurang tahu dari kalau dari sisi pemerintah ya, karena saya bekerja sebagai tenaga ahlinya itu di pencegahan Densus. Tapi menurut saya begini, kalau kita mengukur dari tingkat ekonomi memang tidak pernah akan berjalan linear dengan peningkatan ideologi ekstrim. Memang begitu. Termasuk juga teorinya kalau kita bicara soal teori-teori kontraradikal atau deradikalisasi, memang persoalan-persoalan ini bukan di persoalan ekonomi, memang persoalannya ideologi. Makanya risetnya
Farah Pandit itu seorang diplomatnya pemerintahan Obama mengatakan hampir 100% persoalan-persoalan teror di dunia yang kemudian ditangkap oleh pasukan anti teror di banyak negara itu hanya satu pemahaman ideologi akarnya, yaitu Wahabisme. Memang itu akarnya. Artinya ideologi. Tidak peduli kaya, tidak peduli miskin, tidak peduli bodoh atau tidak peduli pintar, tapi ketika dia ini terpapar paham ini, dia kemudian akan terbentuk secara kognitif, secara perlahan akan menjadi orang-orang yang akan memberontak. Karena satu pemahaman di dalam pemikiran orang-orang Wahabisme ketika itu bahwa negara yang tidak menggunakan undang-undang buatan Tuhan itu dianggap sebagai negara kafir yang harus diperangi, darul harbi. Nah, ini kan yang menjadi persoalan di banyak negara. Makanya seolah-olah setiap orang Islam itu di setiap negara harus ditakdirkan menjadi pemberontak. Ini kan sangat anomali dengan tujuan Islam kalau keyakinan saya ini kan penuh dengan kemanusiaan, kedamaian dan sebagainya. Saya punya indeks sendiri kalau untuk itu. Kita kalau di Densus itu punya ukuran, ada parameter yang kita lakukan, yang kita evaluasi setiap bulan. Bagaimana saya menginfluence orang, bagaimana sebarannya. Kalau di media sosial kan ada share to share dan sebagainya. Kita punya ukuran itu, kita punya semacam cyber patrol itu untuk mengukur bagaimana influence saya kepada banyak orang, dan alhamdulillah menurut saya banyak ya. Dan bahkan saya sendiri ya bukan ini orang yang hari ini berani berbicara tentang anti radikal, gerakan-gerakan melawan intoleran dan sebagainya makin banyak kalau dilihat di media sosial. Semua orang terstimulit. Kalau dulu silent majority ini tidak dipantik, tidak dipancing untuk keluar, kan dulu ya sembunyi aja. Hari ini banyak orang yang bersuara dengan hal yang sama. Ya ini kan sama kalau mau bercerita tentang ini sama seperti ketika PBB mengeluarkan resolusi tentang human right tahun 45. Sebelumnya kan orang tidak ada orang yang berbicara tentang radikalisme atau tentang intoleran kan Bang. Setelah PBB mengeluarkan resolusi itu kemudian semua bersuara tentang intoleran, tentang anti radikal, anti teror dan sebagainya. Artinya memang harus ada pemantik yang akhirnya bisa membuat tatanan dunia baru. Nah hari ini saya kalau dari parameter-parameter itu setidaknya saya bisa memancing orang lain dari kalangan silent majority untuk berani speak up. Itu dulu. Nah, di lain pihak selain di media sosial, Bang, saya terima kasih udah diundang, ini favorit saya ini. Saya subscriber. tapi saya juga dibarengi dengan saya tahun 2022 ini 217 titik pertemuan dengan masyarakat di berbagai forum di kampus, di masjid dan di pesantren, termasuk juga di 4 negara selain Indonesia dan juga di kurang lebih sekitar 19 provinsi. Saya barengi dengan gerakan-gerakan amaliyah ke head to head dengan orang. Ada juga kepada kelompok moderat, tapi juga kepada kelompok yang berseberangan sekalipun. Karena ini harus diselesaikan dengan diskusi. Diskursus keilmuan itu adalah tradisi Islam. Makanya dulu Abdullah ibnu Abbas itu ketika ingin menderadikalisasi orang-orang Khawarij, dia datangi. Diajak diskusi hingga akhirnya menderatkan 6.000 orang. Menyadarkan 6.000 orang. Nah ini metode ini yang harus saya pakai. Kalau tidak ada diskusi, tidak akan terjadi solusi. Menurut saya hari ini setidaknya saya bisa menyadarkan banyak orang bahwa betapa bahayanya ideologi-ideologi seperti ini dengan data-data yang empiris. Jadi kalau saya bicara Bang, memang saya banyak ditentang orang. Saya katakan anggota Polri yang terpapar paham Wahabisme itu kurang lebih sekitar 23.000. Dari 460 sekian ribu. TNI kurang lebih 9.000. Saya ditentang banyak orang gara-gara ini, tapi saya kan pegang data. I always speak up with data. Itu aja saya. Saya tidak pernah ngecap-ngecap. Saya selalu bicara ada referensinya, ada bukunya, ada datanya kalau itu bersifat hasil survei. Saya selalu bicara data. Oh, ada gerakan polisi cinta sunnah. Ini adalah awal dari Wahabisme. Mengapa saya menganggap ini bahaya? Karena hasil temuan. Di polisi itu ada grup namanya polisi cinta sunnah. Mereka mengatakan bermanhaj salaf, tapi sebenarnya dia sudah menciptakan subordinasi dan disobedient di dalam tubuh kepolisian sendiri. Ini kan bahaya. Polisi punya senjata, polisi penegak hukum, ini kan bahaya. Dan pola dari kelompok-kelompok teror di seluruh dunia itu selalu menyusup lewat TNI, lewat polisi dan tentara dulu. Al-Shabaab juga lewat polisi dan tentara. Satu-satunya lembaga di bawah negara
yang membuat aturan bahwa seluruh anggotanya tidak boleh memeluk ajaran ini. Namanya Perpol nomor 7 yang baru dirilis bulan Juni kemarin. Tahun kemarin 2022. Artinya harus dimulai, harus dicontoh. Kalau negara tidak sanggup membuat undang-undang untuk memberhentikan pemikiran-pemikiran radikal seperti ini, setidaknya harus dimulai dari lembaga-lembaganya. Polisi sudah punya. Dan baru pertama kali satu-satunya di Indonesia. Kebetulan saya masuk tim itu, juga ikut merumuskan Perpol nomor 7 dalam persoalan keyakinan-keyakinan eksklusif dan radikalisme. TNI harus buat ini. Juga kementerian lembaga harus buat ini. Kalau tidak, kita betul-betul akan menjadi luluh lantak dalam 10-15 tahun ke depan. Al-Quran yang betul-betul teks suci dari perkataan Allah, Tuhan saja, kitab suci, itu masih interpretasinya kan masih macam-macam. Saya selalu menggunakan pendekatan-pendekatan yang sangat logis, rasional. Termasuk juga saya mengatakan misalnya, masa sih Allah itu mewariskan sistem politik? Allah itu kan nggak perlu politik. Allah itu sudah menciptakan dan menguasai alam semesta. Manusialah yang perlu petak-petak kekuasaan, menjadikan sungai, gunung, dan lautan sebagai batas-batas wilayah kekuasaannya. Artinya apa? Yang menciptakan sistem politik ini tetap manusia, bukan Tuhan. Tapi kan orang-orang pengusung khilafah ini mengatakan sistem khilafah ini kan buatan Tuhan. Ini kan sebagai narasi-narasi untuk mempertegas ambisi-ambisi politisasi agamanya saja dengan menunggangi agama. Sebenarnya ambisinya kan politik. Apalagi kalau saya selalu memberikan sejarah-sejarah khilafah ini, bahwa sistem syuro ini kan sistem yang dibuat oleh bangsa Romawi, Respublika Romana. Cuma ini versinya Islam aja gitu. Termasuk sistem al-mamlakah yang kemudian sebenarnya ini kan sistem monarki biasa, atau sistem ahlul halli wal aqdi ini kan sebenarnya konsilium plebisnya Romawi, cuma ahlul halli wal aqdi ini kan versi Islam aja. Artinya jangan klaim ini bahwa ini buatan Tuhan, apalagi buatan orang Islam. Orang-orang sebelum Islam udah membuat ini gitu. Nah, ini kan logis dengan data-data empiris secara sejarah. Termasuk saya mengatakan Palestina dan Israel ini bukan perang agama, ini perang politik. Silahkan baca bukunya Simon Sebag Montefiore misalnya. Kan ada dasarnya bahwa pertarungan politik dunia itu memang selalu memperebutkan Yerusalem. Nah, hal-hal yang logis seperti ini yang saya sampaikan. Dan saya selalu menolak untuk berdebat soal dalil. Dalil ini kan sampai kiamat juga kita kan. Justru titik kulminasi tertinggi dari penggunaan politisasi agama. Satu, selama ini kan sudah ada narasi-narasi bahwa nanti persis 100 tahun keruntuhan Khilafah Utsmani. 2024 ini kan 100 tahun persis, 1 abad. Yang kedua adalah kemudian dihubung-hubungkan dengan sebuah hadis yang mengatakan dalam setiap 100 tahun akan lahir seorang mujaddid, seorang pembaharu. Nah, ini berusaha dilekatkan kepada satu sosok. Nah, ini pasti akan menjadi narasi-narasi yang menguat. Dan ya kita tahu politisasi agama ini kan cara yang paling cepat dan murah. Ongkos politik itu kan memang sangat tinggi. Dan ketika sangat tinggi itulah orang-orang akan mencari ongkos politik yang paling rendah. Ya apa? Ya menggunakan agama. Dan agama itu memang empuk untuk dijadikan narasi politik. Karena ya ada dogma di situ. Terus ada kemartiran juga di situ. Ada konsep nubuat akhir zaman tentang kekuatan-kekuatan politik masa depan kan ada di ini. Sehingga akhirnya apa? Orang atas nama Hindu, atas nama Buddha, atas nama Kristen atau atas nama Islam itu pasti akan menjadi sasaran empuk untuk supaya bisa lebih cepat dan lebih murah menghipnotis masyarakat. Padahal kalau nanti berkuasa ya dia sama aja as a human being. Nah, sejarah di semua agama kan juga pernah luluh lantak dan hancur gara-gara persoalan politisasi agama ini kan Bang. Makanya saya menyuarakan hari ini menjelang pemilu ini saya selalu menyuarakan ayo kita lawan politisasi agama. Politik agama, politik identitas nggak bisa dihindari. Karena kita berbasis elektoral kan Bang. Artinya orang Islam ingin masuk ke Senayan ya paling tidak dia harus menyuarakan keislamannya. Orang Sulawesi, orang Madura ingin masuk ke Senayan ya paling enggak saya harus mewakili elektoral saya di Madura. Itu bukan problem. Ya bukan problem. Itu normal-normal saja. Yang menjadi masalah kan ketika identitas dan agama ini dipolitisasi kan ini. Ketika masjid dijadikan arena untuk berkampanye, gereja dijadikan kampanye, apalagi misalnya saya ketika menjelang saya nyalek atau jadi capres saya merubah nama saya jadi Paulus Islah misalnya. Kan ini kan sudah mulai ada gejala-gejala itu. Artinya
Islam tidak hanya menunggangi Islam pada akhirnya, tapi Islam juga bisa menunggangi Kristen, bisa menunggangi Hindu dan Buddha dan sebagainya. Nah ini yang dimaksud dengan politisasi agama. Bukan berarti karena dia masuk ke gereja, masuk ke masjid, masuk ke pura atau wihara, kemudian dia dianggap sebagai tokoh moderat. Enggak, justru yang begini yang betul-betul menggunakan narasi-narasi politisasi agama. Kalau kita mau bicara tentang politik yang sehat, ya kita bicara tentang program, tentang kebangsaan, pluralisme di atas segalanya, dan kita berbicara tentang entitas NKRI dan sebagainya. Hanya itu kalau menurut saya, kita tidak boleh mengulang sejarah-sejarah kelam kita masa lalu. Kristen juga terpecah belah karena persoalan politik, Islam juga. Islam kan, ya saya sering mengatakan ini, Sunni dan Syiah itu kan gara-gara politik. Bermusuhannya 1.500 tahun nggak selesai-selesai sampai hari ini. Orang Kristen memang sempat bermusuhan dalam persoalan politik, tapi selesai di Westphalia Agreement, selesai di Peace of Prague, selesai mereka. Tapi kita kan tidak pernah punya perjanjian apapun. Akhirnya apa? Permusuhan Saudi dengan Iran itu identik dengan permusuhan Sunni dan Syiah. Dan itu akhirnya melekat, padahal semuanya ini bersumber dari persoalan-persoalan politik. Nah, Indonesia tidak boleh dipecah belah oleh itu. Termasuk cebong, kampret, ini kan warisan-warisan politisasi agama kan Bang. Termasuk juga buzzer RP, buzzer istana, kadrun dan sebagainya. Ini warisan-warisan narasi politisasi agama yang kemudian permusuhannya itu harus diawetkan karena permusuhan saya ini atas nama agama, padahal satu agama. Gara-gara politisasi agama, orang bisa saling mengkafirkan dan memusuhi siapapun karena perbedaan orientasi politik, padahal agamanya sama dan tafsirnya sama. Sangat yakin kalau melihat dari eskalasinya, Bang, apalagi dengan dibubarkannya, bukan dibubarkan, tidak diperpanjang izinnya seperti FPI dan juga dibubarkannya, tidak diberi izin juga kepada HTI. Ini kan akhirnya menjadi marhalah-marhalah, gerakan-gerakan halus yang menyusup, menginfiltrasi. Nah, yang paling saya takutkan justru pemilu 2024 inilah yang akan dijadikan the momentum of terror itu. Itu yang paling saya takutkan. Jangan sampai kemudian pemilu 2024 ini didesain oleh mereka untuk dijadikan sebagai pemantik revolusi. Dan ya kalau kemudian terjadi friksi yang luar biasa, tarik-menarik kepentingan-kepentingan politik ditambah dengan ekstrim kanan, ekstrim kiri, ketemu di tengah maka terjadilah benturan-benturan. Ini yang paling saya takutkan. Makanya hari ini yang saya lakukan adalah ke daerah-daerah itu saya tidak lagi fokus tentang soal-soal ideologi dulu. Saya lebih fokus kepada persoalan melawan politisasi agama. Ini yang saya lakukan sampai nanti tahun depan. Sedih kalau kita membahas soal ini, tapi nggak apa-apa kita bahas. Saya sering mendapatkan ancaman pembunuhan, termasuk di beberapa saya bahkan memblokir nomor-nomor WA yang sering mengancam ke saya, tapi saya screenshot semua. Saya tahu anak kamu sekolah di mana sebagainya. Saya ada. Tapi saya sebenarnya bisa saja melaporkan ke polisi. Tapi apakah justru dengan melaporkan dia ke polisi lalu orang ini ditangkap, dipenjara, apakah akan bisa menyelesaikan ketidaksukaannya kepada saya? Saya tidak menganggap ini sebuah solusi. Bagaimanapun saya harus terus bergerak, memberikan penyadaran kepada masyarakat, biarlah kesadaran kognitifnya mereka yang memberikan kesadaran itu. Dan saya sering ada seruan dari beberapa orang ya, setelah di profiling memang ada di beberapa kota-kota yang kalau ketemu Islah di kota pun di mana kamu berada, bunuh saja dia, halal darahnya. Saya kan dihakimi sebagai kafir. Kadang-kadang ya ini Syiah kafir liberal, ini produk Amerika ingin menghancurkan Islam. Ya saya beranggapan begini Bang, dulu Sayyidina Utsman pun juga dikafirkan sebelum dibunuh. Sayyidina Ali juga dikafirkan dulu sebelum dibunuh. Dan ini adalah postulat biasa dari kelompok-kelompok yang merasa terusik ini dan menganggap saya sebagai obstacle, sebagai hambatan. Saya dianggap sebagai orang yang berusaha melunturkan tujuan-tujuan politik mereka yang menunggangi agama ini. Biasa, saya diserang secara pribadi apalagi saya pernah dipenjara. Di media sosial saya selalu seperti itu. Ya dibilang penipu aja bicara soal agama. Saya nggak bicara soal agama, saya bicara soal bangsa. Karena saya punya keyakinan kalau saya mencintai bangsa saya, ya berarti saya mencintai agama saya. Kan hubul waton minal iman kalau di teman-teman NU. Tapi saya juga orang Nahdien. Dan oleh karena itu saya betul-betul nyaman menjadi orang Nahdien hari ini karena saya tidak diajari sejak kecil itu untuk membenci siapapun yang berbeda. Saya diajari seperti itu.
Tapi memang saya sempat terpapar seperti yang saya ceritakan tadi ketika kuliah saya baca buku-bukunya Yusuf Al-Qaradawi dan sebagainya. Saya Kutub, Muhammad Kutub ini saya baca tapi ya akhirnya cepat berubah karena saya memainkan rasionalitas saya. Dan kalau kita bicara soal ancaman, ya alhamdulillah saya di sini juga akan mengucapkan itu. Wallahi saya mewakafkan hidup saya untuk agama saya dan juga bangsa ini. Saya siap kalaupun saya harus terbunuh suatu saat gara-gara perjuangan ini, ya tidak apa-apa. Mungkin ini adalah imbalan dari Allah untuk saya di surga nanti, meskipun saya mungkin ya secara kesalehan saya bukan orang saleh, saya orang biasa. Saya hanya seorang pembaca buku yang ingin menghantarkan agama saya ini sebagai agama yang berbasis cinta, kemanusiaan, kedamaian. Itu saja. Sederhana.